Hai semua, kali ini saya akan membuat sari pandan dari daun pandan dan juga daun suji ya. Ini daun sujinya ada sekitar 3 batang. Saya tidak hitung ada berapa lembar daun sujinya. Lalu kemudian ini ada daun pandan, ukurannya sangat besar dan juga panjang-panjang. Ini saya hitung sekitar 20 lembar ya. Nah, ini kita akan proses, tapi terlebih dahulu saya akan cuci bersih selama 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Biar kotoran yang menempel di daunnya itu bisa hilang. Nah, di sini saya sudah cuci bersih ya. Dicuci menggunakan air keran yang bersih sebanyak 2 kali. Setelah itu, kemudian saya akan potong-potong kecil seperti ini agar nanti proses blendernya itu akan lebih mudah ya. Nah, ini kita gunting saja semuanya. Daun pandan ini sangat berfungsi ya untuk pembuatan aneka kue, puding, roti, banyak banget. Dan di proses makanan juga ini ya, daun pandan sangat berfungsi. Ini biasanya saya combine dengan daun suji karena kalau dilihat dari segi warna yang dihasilkan, baik dari daun suji maupun daun pandan itu memang sama-sama akan menghasilkan warna hijau. Namun tetap ada perbedaan antara keduanya, makanya saya sering mengkombinasikan daun pandan dan juga daun suji. Kalau daun pandan itu menghasilkan warna hijau yang agak pucat, sementara daun suji menghasilkan warna hijau yang lebih pekat. Nah, itulah makanya kenapa daun suji itu cocok dijadikan sebagai pewarna alami untuk biasanya kue-kue atau jajanan pasar ya, yang biasanya membutuhkan warna yang mencolok. Nah, ini daun sujinya juga saya keluarkan ya dari batangnya ini. Saya kurang tahu ada berapa lembar ya. Yang jelas ini saya gunakan perbandingan 2:1 daun pandan daripada daun suji. Sebenarnya boleh 1:1 ya, terserah teman-teman saja. Karena saya di sini maunya lebih beraroma daun pandan. Untuk warnanya ini saya tidak mau terlalu pekat. Jadi perbandingannya itu 2:1. Daun pandannya 2, daun sujinya 1 ya. Kalau dilihat dari perbedaan segi aroma, meski memiliki warna hijau yang lebih pucat, jika menjadi pewarna alami, daun pandan itu sebenarnya memiliki keunggulan aroma yang dihasilkan. Aroma daun pandan itu dia lebih wangi ya, dan memiliki aroma yang khas. Nah, karena inilah juga daun pandan sering digunakan sebagai campuran bahan makanan untuk menghasilkan rasa dan aroma wangi yang khas. Jadi makanan-makanan yang menggunakan daun pandan sebagai salah satu bahannya itu biasanya adalah kue pandan, kolak, dan bubur sumsum dan lain-lain ya. Ada banyak kue-kue dan juga minuman yang menggunakan daun pandan. Nah, di sini saya blender menggunakan air secukupnya ya, jadi saya tidak menakar airnya. Jadi yang penting blendernya ini bisa berputar dengan baik sehingga bisa menghancurkan daunnya ya. Jadi seperti ini, saya sesuaikan saja dengan jumlah daun yang saya masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai daunnya itu bisa hancur seperti ini ya. Nah, kalau untuk daun suji, kebalikan dari daun pandan, daun suji itu dia memiliki keunggulan dalam hal warna hijau yang pekat ya, saat menjadi pewarna alami makanan.
Sementara hal aroma daun suji tidak memberikan aroma apapun, jadi tidak ada aroma apapun di daun suji, bahkan tidak memiliki rasa jika dijadikan pewarna alami untuk makanan-makanan. Nah, makanan-makanan yang biasanya menggunakan daun suji seperti sebagai pewarna alami itu biasanya klepon, putu ayu, dadar gulung, bahkan cendol, dan juga jajanan pasar lainnya yang biasanya memiliki warna yang pekat. Nah, ini sudah selesai semua, jadi inilah hasilnya ya. Dari jumlah daun pandan dan juga daun suji yang saya gunakan tadi, hasilnya seperti ini. Jadi airnya itu saya tidak takar ya, jadi teman-teman sesuaikan saja, tidak usah terlalu banyak juga ya. Yang penting bisa membantu menghancurkan daunnya itu ketika kita blender. Ini kemudian kita peras-peras sampai sarinya keluar. Jadi kita peras semuanya sampai sari-sarinya itu bisa keluar. Untuk ampasnya ini kita sisihkan di wadah yang lain ya. Nah, menggunakan cara seperti ini sebenarnya memang agak lebih rempong ya dibanding menggunakan pasta pandan buatan, karena kita harus dapatkan dulu daun pandan dan juga daun sujinya, kemudian dicuci bersih, lalu di blender dan disaring seperti ini. Dan ini saringannya tidak langsung kita bisa gunakan ya, kita harus endapkan dulu selama kurang lebih 3 hari. Nanti akan terpisah antara sari daunnya dengan airnya ya. Jadi yang kita gunakan hanya sarinya saja, sedangkan airnya itu akan kita buang. Nah, memang agak sedikit rempong ya, tapi kue-kue ataupun masakan yang dihasilkan itu pasti jauh lebih enak daripada menggunakan pasta pandan buatan. Dari segi kesehatan jelas juga ini lebih sehat ya, karena kita langsung membuat pewarna alami dari daun. Nah, ini semuanya akan saya saring, diremas-remas seperti ini agar sari pandannya itu bisa keluar dengan maksimal ya. Ditekan-tekan seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai semua saya peras, dan inilah hasilnya yang kita dapatkan. Banyaknya seperti ini ya, tapi seperti yang saya jelaskan tadi ini tidak semuanya ya. Jadi kita harus masukkan dulu ke dalam wadah yang bersih. Namun saya tetap akan menyaringnya lagi ya, karena pasti masih ada ampasnya yang tertinggal. Jadi saya saring lagi. Nah, itu terlihat ya, masih ada ampasnya. Nah, jadinya satu wadah seperti ini, dan ini akan saya masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari ya, selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah selama 3 hari 3 malam, saatnya saya mengeluarkan sari daun pandannya ya. Akan kita pisahkan airnya dan juga sarinya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi lapisan bawahnya itu adalah lapisan yang akan kita gunakan sebagai sarinya ya. Dan yang lapisan atas ini yang warnanya agak keruh, ini akan kita buang karena ini sebenarnya air ya. Air yang kita gunakan untuk memblender atau menghancurkan daunnya. Nah, bisa dilihat sarinya itu warnanya agak pekat ya. Jadi karena kita mengkombinasikan juga dengan daun sujinya, jadi warnanya agak pekat seperti itu. Ini wanginya sangat enak ya, jadi aromanya itu sudah tercium, wangi banget.
Nah, selanjutnya saya akan memindahkannya ke dalam wadah yang lebih kecil. Karena kan hasilnya lebih sedikit ya, jadi saya pindahkan saja ke wadah yang lebih kecil. Namun saya tetap akan saring kembali lagi. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman boleh menggunakan wadah apa saja, yang jelas ada tutupnya ya. Karena kita akan simpan di freezer dalam keadaan tertutup. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk sebagai perasa dan juga pewarna alami ya, untuk aneka jenis kue, puding maupun roti. Nah, oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.